Saya bangga terhadap prestasi dari siswa Pau Pau. Terima kasih. Dari pelajaran ini, you have to find out, ya, apa syaratnya supaya saya bisa jadi juara umum. Jika saya menjadi ketua OSIS tahun ini, saya akan buat program belajar yang sangat efektif agar setiap murid di sekolah ini prestasinya jauh lebih meningkat. Tidak, saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau Ria yang menjadi ketua OSIS karena buktinya saya yang mendapatkan penghargaan ini. Tapi kan aku juga dapat Tunggu penghargaan. dulu. Pidato saya jauh lebih bagus dan wanita itu tidak diperkenankan untuk memimpin. Lelaki yang harusnya memimpin. Kamu Ini nggak bukan boleh kayak zaman gitu Siti dong. Nurbaya. Nggak bisa, dari zaman sebelum Siti Nggak bisa, Nurbaya kamu nggak aja bisa, itu kamu tuh nggak bisa apa-apa. Tuhan udah Nggak bisa, menciptakan. nggak bisa. Kamu juga Saya yang juara Tuhan di tuh sini. udah Kamu menciptakan pria lahir lebih dulu baru wanita. Tunggu dulu dong. Cukup. Dalam debat itu tidak boleh saling menjatuhkan orang lain. Nggak ada tuh yang namanya menjelek-jelekan orang lain hanya untuk memperbaik diri sendiri. Supaya diri sendiri kelihatan baik. Kalian lupa yang diajarkan sama Pak Nunu? Udah, untuk apa kita ribut? Janganlah ribut. Ya. Untuk apa? Karena kita mau jadi ketua OSIS. Untuk apa coba mau jadi ketua OSIS? Kan untuk kebaikan diri sendiri, prestasi sekolah, prestasi kita semua. Bukan untuk ribut. Jadi carilah persamaan, jangan perbedaan yang dibesar-besarkan. Satukan kekuatan. Ingat apa tujuannya? Setiap kita ribut, ingat apa tujuan kita. So, pemirsa di sini dan di rumah, kita harus sering juga refleksi. Terutama di saat kita mengalami move down, sulit, dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan yang kita alami, banyak perbedaan, kita harus kembali ingat, merefleksikan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Untuk siapa kita hidup? Kalau tidak, kita hanya mahir bagaimana kita hidup tanpa tidak tahu untuk apa, untuk siapa. Dan kita harus sadar, kita harus ingat bahwa kita semua ada di sini, dimanapun kita berada, itu sudah ada yang atur. Kita sekolah di sini, dilahirkan oleh orang tua kita, sudah ada yang atur. Teman-teman kita pun tanpa kita sadari, sudah ada yang atur. Karena itu kita harus perbesar hati kita. Kita harus rangkul teman-teman kita. Karena tidak kita tahu, tapi nanti suatu saat kelak, teman kita bisa jadi jodoh kita. Sahabat kita bisa jadi mitra kita. Bahkan musuh kita bisa jadi orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Jadi perbesar persahabatan. Jangan perbesar yang kita beda-bedakan. Nah, untuk itu kita harus kembali kepada maksud hatinya kita. Kejujuran hati kita. Sikap mental yang kita perlu. Sikap mental juara. Ada yang mau tahu artinya juara, sikap mental juara? Nah, sikap mental juara itu huruf yang pertama adalah huruf J. Itu dari jempol. Ya, jempol itu artinya jujur. Semua angkat jempolnya. Orang yang jempol, anak yang jempol, yang paling jempol, bukan yang paling pintar, bukan yang paling keren, tapi yang paling jujur. Itu sikap mental juara. Dan jujur itu tidak hanya tidak nyolong. Jujur itu bagi anak muda misalnya, kalau naksir nggak ngomong, namanya nggak jujur. Oh ya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Apa yang kita rasa, kita mau, kita suka, harus kita jujur. Stand alone tadi, ya, berani berbeda. Ya. Yang kedua, huruf U. Ya. U. Ya, U. Dia kalau jadiin satu begini. Ini adalah sifat unggul dalam berusaha.
Unggul artinya kita tahu keunggulan kita dan kita tahu keunggulan teman-teman yang lain. Kalau kita kurang, teman yang lain pasti ada keunggulan. Jadi untuk unggul jangan sendirian, karena kalau sendirian pasti capek. Tapi kalau kita kerjasama, maka unggul dan usaha kita akan menjadi semakin baik. Ya. Kan itu sifat yang dikembangkan untuk unggul adalah harus ramah dan sopan, karena tidak tahu siapa yang bisa mengisi kekurangan kita. Ya. Yang ketiga, ini adalah R. Ya. R ini adalah ya. Huruf A adalah amanah. Ya, menjaga amanah. Amanah hidup kita sebagai siswa kita belajar, sebagai pekerja kita harus kerja keras, sebagai suami atau istri kesetiaan dan lain sebagainya. So amanah ini harus terus-menerus kita latih. Itulah kenapa ada sekolah dan kehidupan adalah sekolah yang sesungguhnya. Menjaga amanah dengan cara apa? R, yaitu rajin. Ya. Rajin menghadapi masalah, rajin dengan tugas-tugas kita, dan rajin untuk mau terus berubah. Agar kita bisa selalu menjadi lebih cerdas dan lebih bijaksana. Ya. Dan akhirnya kita memiliki sifat yang namanya antusias. Dari yang kecil-kecil kita harus antusias. Kalau sendirian kita punya hobi yang cuma sendiri, maka kita sendiri. Tapi dengan hobi yang kita senang sendiri, lama-lama orang lain yang lebih luas lagi akan mengerti kenapa hobi ini atau kesenangan kita perlu didukung. Dan lama-lama Anda bisa memiliki mental juara, mental yang tahan, banting, mampu kerja keras, dan bersama untuk juara. Ya. Dan itu mungkin teman-teman di sini ada juga yang mengalami masalah dengan perbedaan-perbedaan, dengan kesulitan untuk menyatukan yang tidak sama. Kalau ada, silakan yang mau bertanya, silakan Mas. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Yes. Silakan. Namanya siapa? Nama Darmanto. Oke. Saya di dalam pekerjaan ini sulit menghandle tim sebagai ketua. Padahal saya sudah berusaha mencoba dan berbaur solusi. Menurut Bapak gimana? Timnya ya? Iya. Timnya sulit untuk kenapa sulitnya? Di mana letak kesulitannya? Apa yang sudah Anda coba atau yang belum Anda coba? Misalnya ada pekerjaan, mereka susah mau mengikuti. Mengikuti. Jadinya waktu orang susah mengikuti, apa yang Anda rasakan? Bagaimana perasaan Anda? Rasa ini. Kesel? Ya kesel. Ini Oke. orang serius bekerja atau cuman ini? Oke, baik. Tepuk tangan untuk pertanyaan yang luar biasa. Ya. Jadi kita semua mengalami, ya, dan itulah kenapa ada sekolah. Ya. Karena kalau kita mau maju lalu orang tidak tahu apa yang kita mau atau mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka mau, melakukan yang tidak perlu dilakukan, maka kita menjadi kesal. Nah, ketahui sebagai refleksinya, ya, pekerjaan yang kita sudah lakukan itu sebenarnya selalu kalau kita memberi masalah adalah untuk kemajuan diri kita sendiri. Ya. Nah, artinya untuk kita punya ego yang bersih, ego yang terkontrol. Ego itu ada 3 huruf. Yang pertama, yang akan dididik oleh masalah Anda, itu adalah emosinya. Emosi kita sendiri, itulah marah. Awalnya kalau tidak setuju, marah kita. Sifat awal, jadi kenali kalau ada kita marah, itu artinya kita sudah kena, hati kita sudah mulai tertutup. Kita tidak siap untuk jadi pemimpin. Jadi harus jangan sering marah. Ya. Bagaimana cara jangan sering marahnya? Tahu bahwa kerjanya di mana? Asuransi. Ya, Anda kerja, kita berpikir kalau kita kerja itu karena usaha kita.
Karena kita ngelamar, karena kita pintar. Ingat tadi awal, semua sudah ada yang atur. Anda bekerja di situ pun sudah ada yang atur. Tuhan yang mengatur. Karena itu, ketika kita terlalu ingin mengatur, maka marah kita. Ya, kenali itu. Kembali ke Tuhan, berusaha lebih baik lagi. Banyak teknik yang bisa diterapkan. Ya. Yang kedua, huruf G itu kalau habis marah biasanya apa? Galau. Ya. Nah, galau itu adalah karena kita ingin mendapatkan persetujuan. Kalau orang tidak setuju dengan omongan kita, kita jadi galau. Nah, itulah kita harus ingat lagi kepada Yang Maha Mengatur. Bahwa Dia menyintai kita. Dia mendukung kita. Dia menginginkan kita lebih baik dengan lewat masalah-masalah ini. Yang terakhir adalah obsesinya kita terlalu tinggi. Kita harus turunkan, kita punya standar kita atau pengertian kita, cara belajar kita, cara belajar orang tadi. Jadi kita tidak takut dengan yang disebut deadline, yang disebut target, ya, karena juga sudah ada yang Maha melindungi. Jadi dengan niat hati kita untuk tidak gampang marah, tidak gampang galau, dan tidak gampang takut, Anda akan bisa punya mental juara. Merubah sesuatu yang impossible menjadi impossible. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan terus menjaga juga sikap-sikap kita dan perilaku kita. Terutama yang mengotori hati kita, yang mengotori nurani kita, itu ada tingkah laku yang tidak terjaga. Saya harap ini kita mengerti dan kita praktekin bersama-sama. Yang pertama itu namanya perilaku abai. Ada yang tahu nggak arti abai? Ya, buka lagi, googling lagi, karena kita semua harus tahu arti abai kalau mau jadi juara. Juara tidak pernah abai. Apa itu abai? Abai itu taat, abai itu nurut, abai itu tidak nurut, ya, tidak taat. Tentang ketaatan dan kita sikap menurut. Nah, dengan kita abai, banyak yang kita langgar. Yang kedua tentang lalai. Ya, jangan lalai. Semua harus rajin. Rajin menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik semuanya. Dan yang ketiga adalah kalau dikasih tahu jangan lebay. Ya. Jadi abai, lalai, dan lebay. Kalau kita lakukan, kita menjadi generasi alay. Ya. Jadi semua udah ngerti sekarang? Jangan jadi generasi alay, semua harus sukses, bersatu, bersama, dan saling mendukung. Kamu semua harus minta maaf dan mendukung dari sekarang. Iya. Baik, jadi perlu diingat, untuk jadi juara itu punya syarat. Seorang juara tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Seorang juara pun tidak serakah. Boleh cari banyak cara, tapi ingat integritas harus tetap dijaga. Seorang juara punya kerendahan hati. Seorang juara tidak pernah menyombongkan diri, apalagi mau menang sendiri. Tapi punya empati dan juga rasa toleransi. Karena tidak ada yang lebih indah daripada kemenangan yang bisa kita raih bersama. Oke? Nah, ngomong-ngomong tentang kebersamaan, pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengajak dan mengundang kembali para guru dari sekolah SMA Possible. Kalau gitu, mana bel sekolah saya? Tolong dibunyikan bel sekolahnya. Nah, kurang kencang. Coba sama-sama gimana? Nah, ini dia. Para guru SMA Possible. Baik, dan juga siswa
dan Sisi dari SMA Possible. Tapi jangan kemana-mana dulu nih karena setelah ini masih ada perayaan ulang tahun pertama dari I Am Possible. Dan akan ada juga 3 pesan possible saya malam ini. Ada juga pengumuman pemenang. Siapakah yang akan menjadi pemenang yang beruntung dari kuis Wifi bersama untuk juara. Siapa tahu Anda yang beruntung. Jadi jangan kemana-mana, dari Impossible jadi I Am Possible. Ingat, Anda nggak harus jadi yang paling pinter, juga bukan yang paling kuat. Tapi asalkan Anda yang paling tekun berusaha, Anda lah akan menjadi pemenang.